Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Andus Jackman Sinulinga M.Pung. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 di Universitas Sumatera Utara dan S2 di Universitas Udayana Denpasar, Bali. Bidang keahlian yang saya miliki adalah studi sastra Batak. Saya salah satu dosen tetap di Universitas Sumatera Utara di program studi S1 Sastra Batak. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran disebut dengan PPD UKTPT tahun 2026. Dan saya untuk memaparkan materi yang saya ajarkan pada program studi sastra Batak yang saya naungi dalam mata kuliah semiotika sosial Batak dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah SAP 3210, dan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Mata kuliah semiotika sosial Batak memiliki capaian yang dimaksud dengan capaian pembelajaran, yaitu CPL 1, bahwa mahasiswa mampu menguasai konsep dasar ilmu bahasa, sastra, dan budaya Batak, serta fenomena tentang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan secara komprehensif dan berwawasan kebangsaan. Baru dikaitkan juga dengan CPL 3, bahwa mahasiswa mampu melaksanakan tugas pemajuan kebudayaan dengan pengelolaan bahasa, sastra, dan budaya Batak untuk pengembangan pariwisata berdasarkan nilai luhur dan kearifan lokal etnik Batak. Baru yang ketiga, berkaitan dengan CPL 4, mahasiswa mampu menciptakan lapangan kerja melalui pemahaman keilmuan bidang kebahasaan, kesusastraan, dan kebudayaan Batak, sehingga menghasilkan lulusan berjiwa kewirausahaan yang berpikir logis dengan pemanfaatan teknologi informasi. Ya, bahwa mata kuliah semiotika sosial Batak memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar semiotika yang diikuti oleh para ahli Saussure, Charles Sanders Peirce, dan Roland Barthes.
dan relevansinya dalam studi budaya Batak. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis tanda dan simbol sosial budaya dalam masyarakat Batak berdasarkan kategori ikon, indeks, dan simbol. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis representasi tanda-tanda budaya Batak dalam teks lisan, umpasa misalnya, visual, rumah adat, dan upacara adat atau ritual. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun karya ilmiah yang menginterpretasikan fenomena simbolik dalam budaya Batak dengan pendekatan semiotik. Yang kelima, mahasiswa mampu menyajikan hasil analisis secara lisan dan visual menggunakan media digital yang mendukung pelestarian makna simbolik budaya Batak. Yang keenam, mahasiswa mampu menunjukkan sikap kritis, etis, dan terbuka dalam memahami makna simbolik budaya Batak dan hubungannya dengan nilai multikultural. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah membahas teori-teori dasar dan terapan dalam bidang semiotika, khususnya semiotika sosial yang digunakan untuk menganalisis tanda dan simbol dalam budaya Batak. Fokus utama mata kuliah ini adalah pada pemahaman struktur, fungsi, dan makna yang ada dalam budaya Batak seperti ulos, umpasa, rumah adat, gondang, dan upacara ritual adat Batak lainnya sebagai satu sistem representasi sosial. Mahasiswa diajak untuk mengkaji makna di balik praktek sosial secara simbolik pada masyarakat Batak melalui pendekatan semiotik baik oleh para ahli Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Roland Barthes, dan begitu juga Stuart Hall. Selain pembelajaran teoritis, maka mahasiswa ini juga akan mampu mengembangkan keterampilan analisis, penulisan ilmiah, dan interpretasi visual, serta membuat produk budaya digital berbasis hasil kajian. Mata kuliah ini mendukung pelestarian budaya lokal, penguatan identitas multikultural, dan literasi simbolik dalam konteks akademik dan sosial. Bahan kajian materi pembelajaran mata kuliah ini adalah sebanyak 14 kali dengan ditambah 2 kali ujian UTS dan ujian semester. Begitu juga acuan di dalam bahan kita ini ada 10. Yang pertama, pengantar ilmu semiotika. Yang kedua, teori semiotika Saussure dan Charles Sanders Peirce. Yang ketiga, semiotika budaya sosial oleh Roland Barthes. Yang keempat, pengenalan tanda budaya Batak, termasuk kategori ikon, indeks, dan simbol dalam konteks upacara adat Batak. Yang kelima, struktur tanda dalam ulos, gondang, dan rumah adat Batak. Yang keenam, makna simbolik dalam upacara adat Batak.
Yang ketujuh, semiotika teks lisan, analisis umpasa, turi-turian, dan tutur, dan lainnya. Yang kedelapan, simbol visual dan arsitektural Batak, rumah adat, ornamen, dan tenun Batak. 9. Simbol dan gender dalam struktur sosial etnik Batak. 10. Teknik penulisan karya ilmiah tentang simbol budaya Batak berbasis semiotika. Bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa terkait dengan mata kuliah semiotik ini adalah kita mengadakan diskusi, discovery learning, presentasi, dan tugas. Rencana assessment atau penilaian, maka bentuk penilaian atau evaluasi, kuis berbobot 10%, tugas berbobot penilaian 10%, PBL adalah 40%, case method adalah 20%, dan ujian tertulis UTS adalah 10%, dan ujian UAS adalah 10%, dengan total penilaian kita adalah 100%. Terkait dengan literatur atau pustaka mata kuliah semiotika, maka yang utama adalah Roland Barthes, Image, Music, dan Text. Yang kedua, Charles Sanders Peirce, Semiotic and Basic. Yang ketiga, Hall, Representasi Kultural dan Signifier. Yang keempat adalah Eco Umberto, Theory of Semiotic. Berikutnya Charles Sanders Peirce, Collection Paper of Charles Sanders Peirce. Yang keenam adalah Ferdinand de Saussure tahun 1983. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah Semiotika Sosial Batak dengan bobot 2 SKS. Selamat pagi. Horas. Majua-jua. Jua-jua. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa semuanya terkait dengan mata kuliah Semiotika Sosial Batak. Maka kita sudah masuk ke TM4. Di TM4 ini harus kita ingat dulu TM3, mata kuliah yang sudah kita sampaikan terkait dengan ketokohan semiotika. Ya. Oke, mahasiswa di sini nanti sudah bisa memberikan, menjelaskan, mendeskripsikan terkait dengan konsep semiotika, baik yang digunakan oleh Ferdinand de Saussure atau Charles Sanders Peirce, Roland Barthes, dan Charles Morris, dan seterusnya. Begitu juga kita bisa mengklasifikasi terkait dengan simbol itu. Tentu pada tatap muka ketiga, mahasiswa itu sudah bisa mendeskripsikan, memahami, memiliki kognisi dan literasi terkait dengan definisi semiotika. Kita bicara masalah tanda secara umum atau general. Apa itu tanda?
Jadi kalau kelima etnik Batak itu memiliki tanda masing-masing, memiliki konvensi masing-masing, memiliki makna masing-masing terkait dengan tanda itu sendiri. Oke, tentu para ahli sebagai acuan kita. Siapa yang sebenarnya yang perlu diaju? Lalu bagaimana parameternya? Misalnya saya katakan, saya menggunakan Ferdinand de Saussure, berarti dia parameternya bersifat diadik. Ada signifia, ada signifika. Charles Sanders ada triadik, ada icon, ada indeks, ada simbol. Ya, jangan ragu untuk itu. Tentu ada juga Roland Barthes yang disebut dengan konstruksi, rekonstruksi, dan dekonstruksi tanda. Oke, ini salah satu Charles Sanders misalnya, atau Ferdinand de Saussure yang sangat getol. Kalau Ferdinand ini sangat getol dengan kemampuan bahasa. Jadi tanda itu dipahami dalam bentuk linguistik yang sering kita kenal dengan simbol verbal. Itulah linguistik. Oke, berikutnya ada juga ya, ini simbol non verbal. Ada, ini siapa? Siapa yang tahu? Charles, ulangi, keras. Charles Sanders. Iya, menemukan triadik, yaitu Icon, indeks, simbol. Oke. Dari konsep ini muncul kasusnya bukan bahasa verbal seperti yang kita katakan tadi. Charles Sanders dengan Ferdinand de Saussure menjadi berbeda. Itu yang harus tahu mahasiswa. Teman-teman mahasiswa harus paham terkait dengan pendapat teori para ahli ini. Oke, setelah ini ada ikon, ada gambar, ada peristiwa atau indeks, ada simbol. Lalu kita kaitkan dengan semiotika sosial etnik Batak yang 5. Tanda-tanda apa misalnya? Contoh, ini etnik Batak yang mana punya ini? Karo. Iya, Batak Karo. Dia punya gambar. Ini artinya kalau kita jelaskan ini secara ilmiah, bahwa mahasiswa itu mampu memberikan gambaran hidup, kehidupan etnik Batak Karo. Etnik Batak Karo. Harus ada namanya. Mengapa ini bentuknya? Kapan digunakan? Indeks ya. Lalu apa maknanya? Siapa yang memberikan ini kepada siapa? Tuturannya apa? Tapi jangan lupa, ini tidak berlaku untuk etnik Batak Toba, Angko, Angkola. Mandai, Mandailing. Simalu. Simalungun. Ini gambaran untuk etnik Batak. Karo. Oke. Ini punya siapa ini? Toba. Etnik Batak. Toba. Oke, ada namanya. Kalau di Toba ini namanya ulos. Ulos apa? Pasti ada namanya. Tuh. Inilah sebuah tanda-tanda yang memiliki fungsi
dan memiliki makna sesuai dengan konteks upacara. Jadi semiotik sosial itu akan datang ketika sebuah tanda itu berproses, berindeks pada suasana upacara adat. Jadi etnik Batak Karo, Toba, Simalungun itu ada upacaranya. Gitu. Jadi setiap tanda itu akan berlaku sesuai dengan simbol yang ada pada budaya itu. Oke, ada berapa indeks upacara? Oke, tolong dibantu ya. Ada upacara sebelum lahir, apa namanya? Membosuri. Di Batak to? Batak Karo apa? Mesur-mesuri. Tolong dibantu si Palungun. Tuh. Oke. Itu berarti sebelum lahir. Jadi tanda di dalam peristiwa sebelum lahir itu ada pada setiap itu yang perlu kita jelaskan. Oke? Oke. Jadi lingkupnya semiotika itu menjadi luas kan. Bahwa ada gambar tertentu. Ya. Bahasa bisa, simbol non verbal bisa. Apa intinya? Semua simbol itu memberikan sebuah pesan. Memberikan sebuah nilai. Jadi konsep kearifan lokal akan diantarkan kalau kita menggunakan lingkup semiotika. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan bahwa ruang lingkup semiotika itu sangat luas. Ya, tetapi bisa kita buat secara sistematika sesuai dengan kondisinya, baik secara verbal atau non verbal. Bisa juga kita katakan visual atau non visual. Untuk memperkuat itu, kita butuh misalnya acuan. Salah satu contoh misalnya, saya berikan ini. Mudah-mudahan teman-teman memiliki buku ini atau berencana membeli atau mengkaji dengan teori. Ya. Ini apa namanya? Oleh Umberto Eco, teori semiotika. Ini adalah salah satu teori untuk membedah, mengkaji atau mendeskripsikan semua tanda yang ada di setiap etnik, khususnya kelima etnik Batak. Itu ya. Oke, bahasa satu simbol verbal. Non bahasa juga satu simbol yang disebut dengan non verbal. Oke, lanjut. Oke. Di samping Eco ada juga kita sebutkan Charles Sanders Peirce, satu teori semiotika sosial yang diberikan dengan istilah triadik. Triadik itu ada ikon, ada indeks, ada simbol. Salah satu local wisdom atau ciri atau tanda yang khas di Batak, kelima Batak itu adalah aksara. Iya. Kenapa? Karena aksara itu adalah simbol satu suku kata.
Ya. Jadi kalau misalnya Aka bapa nawa gajah darah mata saya ngelak sanda mbak iu dicoba. Oke. Di Simalungun ada kelima etnik Batak itu memiliki aksara. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke. Ini namanya simbol apa? Sinawalu. Kalau hanya 4 ini, Sinaopat namanya. Lalu menjadi pertanyaan dari semiotika yang perlu kita jelaskan. Simbol apa ini? Sinaopat dan Sinawalu ini. Bagaimana bentuknya? Mengapa begitu bentuknya? Apa fungsinya? Apa maknanya? Nilai apa yang terdapat pada? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jelaskan secara teori semiotika. Ada juga mata angin. Ya. Penjuru angin. Ada berapa? Ada 8. Ini juga ada ciri khasnya. Lanjut. Tuh. Kita katakan ini semua local wisdom. Ada rumah adat. Di rumah adat itu secara sistematika bisa kita lihat berdasarkan ikonnya, indeksnya, simbolnya. Istilah apa ini? Gorga. Kalau bahasa Batak Karo apa namanya? Gerga. Kalau Simalungun? Ayo keras. Keras? Oke. Ini juga. Jadi ada ulos kita seperti ini tadi. Ada rumah adat kita. Oke. Ini namanya Uis Ose di Karo. Di Simalungun apa? Hio. Di Batak Pata apa namanya? Oles. Di Toba apa namanya? Ulos. Ini punya simbol semua. Oke. Apa istilah simbolnya di situ? Ada motif di ulos itu. Kalau dari rumah adat tadi apa namanya? Ada gorga. Lalu pertanyaan semiotik apa? Motif apa saja yang ada di setiap ulos? Saya ambil dari Karo. Ada berapa motif di sini? Ada berapa garis? Mengapa merah? Mengapa hitam? Kecenderungannya warna merah. Mengapa? Ini harus bisa dijelaskan dengan teori semiotik sosial. Jadi menggunakan teori semiotik sosial itu beribu-ribu pertanyaan terkait sebuah tanda. Itu yang harus menarik sekali. Ya. Dan itu sebuah local wisdom yang ada di kelima etnik Batak itu. Oke, ini bisa lihat ini? Apa ini? Tagadi. Ada di Karo seperti ini? Di Batak Karo ada? Tidak ada. Ini milik siapa? Etnik Batak Toba? Iya. Setiap tanda ini memiliki bentuk, fungsi, dan malah kan ini belum kita masuk ke ini. Berapa ini? 6.
menang, berarti ada notasi dan coba lihat lagi tuh. Berapa itu? 4. Lalu yang terjadi untuk teman-teman, begitu banyak sekali tanda-tanda yang harus kita pelajari. Lalu apa? Harus Anda bisa menulisnya. Setelah kita pelajari ini berarti harus ada hasil. Begitu kaya. Ada lihan atau dulu. Ada apa ini? Apa ini? Apa ini? Simbol apa itu? Kita yang harus pelajari. Dengan teori apa tadi? Semiotika. Oke. Dengan demikian objek-objek yang kita beri bahwa kelima etnik Batak itu sangat kaya terkait dengan objek. Yang perlu saudara renungkan, bagaimana cara kerja aplikasi teori semio membedah semua simbol verbal itu. Tentu sebagai mahasiswa pada semester 6 harus bisa menghasilkan. Di samping kognisi dan literasi, Anda harus mampu menulis dalam bentuk luaran. Gunakan teori semiotik sosial dalam bentuk luaran apa? Jurnal. Skripsi. Iya. Book. Chapter. Loh. Berapa jurnal Anda? 6. Bagus. Itu termasuk luaran. Ada semiotik? Oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Loh. Capek? Tuh. Tetap semangat. Ada jurnal semiotik Anda? Bagus. Tepuk tangan sekali lagi. Itu menjadi sebuah keberhasilan kita di dalam penggunaan teori semiotik sosial. Oke. Jadi terus terang saja saya katakan, semiotik sosial bukan berhenti begitu, tapi memiliki dinamika atau perkembangan. Jadi teori yang dikeluarkan oleh De Saussure, Charles Peirce, Morris, Umberto Eco, Kristeva, dan seterusnya, Derrida, Roman Jakobson, itu harus kita modifikasi. Udah lama sekali, udah tahun berapa? Ya. Walaupun perizinan De Saussure misalnya sangat struktural, kalau tidak ada lagi yang bertanya, maka harus ada renungan dan tugas. Pertama, tugas Anda ambil objek apa saja dan tentukan. Yang kedua, coba dianalisis dengan teori semiotik. Iya. Caranya bagaimana bentuknya? Apa fungsi? Apa maknanya? Apa nilai apa yang terdapat pada simbol itu, pada tanda itu? Oke, minggu depan saya tunggu sebagai tugas Anda di rumah, bahan diskusi kita. Ya. Dan terakhir nanti, tugas mata kuliah ini memiliki dua, ya,
dalam bentuk Jurnal. iya. Tapi mulai tatap muka keempat ini, mahasiswa harus sudah bergerak, kerja keras, supaya nanti mengantarkan Anda ke tahap yang lebih dalam, apakah skripsi dan seterusnya. Oke, minggu depan Anda sudah siap? Siapa? Oke. Terima kasih kalau Anda sudah bisa presentasi dan memberikan penjelasan terkait dengan tanda atau simbol budaya. Satu elemen saja. Oke, saya akhiri perkuliahan kita tatap muka keempat ini dan akan kita sambung pada minggu berikutnya, yaitu tatap muka kelima. Terima kasih atas atensi Anda semua. Tepuk tangan. Demikianlah video pengajaran saya dengan mata kuliah semiotika sosial etnik Batak untuk memajukan kearifan lokal kita masing-masing. Saya sampaikan terima kasih.